Selamat datang di Revolt Official Channel. Hari ini kami akan menganalisis sebuah video yang sedang viral. Kamu udah saya perintahkan, kamu ada nggak? Mana? Kenapa nggak kamu laksanakan? Kenapa surat ini yang kamu pakai? Surat apa ini? Perintah saya udah jelas. Makanya levelnya kreatif di Solo ini paling hancur di dunia. Kalau udah saya perintahkan kamu kan? Jadi dalam video itu tampak bupati dari Kabupaten Solo, yaitu Epiyadi Asda, tengah marah-marah kepada stafnya di sebuah puskesmas. Mengapa ia marah? Ia mendapatkan sebuah laporan tentang puskesmas yang menolak korban kecelakaan pada pukul 5 sore. Ketika ia melakukan sidak, ia mendapati memang puskesmas itu telah tutup pada pukul 5 sore. Apa yang membuatnya lebih marah adalah alasan dari staf di puskesmas itu untuk tidak menerima lagi pasien atau tidak lagi bekerja jika jam kerjanya sudah habis, dan ini dibuktikan dengan sebuah pernyataan tertulis dan ditandatangani. Kita akan menganalisis fenomena ini langsung bersama Direktur Revolt Institute, Bang Eka Vidyaputra. Ya Bang? Yap, siap. Tapi sebelum itu, kami dari Revolt Institute telah mengumpulkan beberapa kasus yang sama, di mana sejumlah kepala daerah juga marah-marah, dan ini direkam dan viral. Berikut bahan yang telah kami kumpulkan. Zumi Zola, Gubernur Jambi, marah terhadap pelayanan buruk di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Jambi pada 2017. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, marah terhadap anak buahnya saat sidak ke Jembatan Timbang. Ia marah ketika melihat ada kernet sopir truk memberi amplop berisi uang kepada petugas timbangan pada 2014. Ganjar juga pernah marah ketika melihat jalan raya di Jawa Tengah rusak parah. Marah ketika raskin yang diterima warga memiliki kualitas yang buruk, dan marah ketika pupuk oplosan marak di Jawa Tengah. Lalu, Ganjar marah ketika melihat sidak di Rumah Sakit Umum Daerah Jepara dan menemukan pasien terlantar di IGD pada 16 Juni 2021. Lalu, Tri Risma Harini, Wali Kota Surabaya. Ia pernah marah kepada anak buahnya ketika mereka lambat menangani banjir di Surabaya pada Desember 2013. Lalu, ia juga pernah marah ketika bantuan mobil lab Corona tak cunggung datang pada Mei 2020. Risma pernah marah juga kepada para demonstran ketika mereka merusak fasilitas umum pada 2020 lalu. Jadi Bang, kalau kita melihat sejumlah kasus kepala daerah yang marah-marah ini, sering berhubungan dengan kinerja bawahannya. Jadi berdasarkan data kita tadi, setiap ada kepala daerah yang marah, itu berhubungan dengan kinerja pelayanan publik di bawahnya yang buruk. Jadi, mengapa setiap ada kepala daerah yang marah itu selalu viral? Memang menarik kita lihat kan. Setiap ada kepala daerah yang marah, selalu viral. Viral itu artinya kan dia banyak ditonton orang, dia banyak dikomentari orang, dan dia mendapat tanggapan luas lah dari masyarakat. Kenapa seperti itu? Kemarahan dari kepala daerah ini bagi masyarakat sebagai orang yang menerima pelayanan, kalau kita lihat video itu, semuanya berkaitan dengan buruknya pelayanan publik seperti yang ditampilkan data tadi itu. Masyarakat kemudian merespon itu, jadi marahnya kepala daerah ini bagi masyarakat sebagai sebuah perwakilan terhadap ketidakpuasan dia selama ini dalam menerima layanan publik. Masyarakat merasa pelayanan publik yang diberikan kepada diri mereka belum optimal. Budaya birokrasi kita masih seperti dulu. Budaya birokrasi kita yang berbelit-belit, tidak ada kepastian, dan ada kebiasaan yang sulit diubah di situ. Bagaimana para birokrat lebih senang untuk dilayani daripada melayani. Maka ketika ada kepala daerah yang marah terhadap pelayanan birokrasi yang buruk itu, masyarakat merasa terwakili dengan marahnya si kepala daerah. Di dalam hal ini sebetulnya kepala daerah kita telah menjadi penyambung apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi dengan kata lain bisa kita katakan ketika seorang kepala daerah itu marah karena ada pelayanan publik yang buruk, itu masyarakat menganggap
kepala daerah itu telah membela mereka. Iya, kalau kita lihat dari sejumlah video tadi. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, jadi kenapa pelayanan publik kita memang seburuk itu? Jadi gini, kalau kita lihat pelayanan birokrasi kita, kenapa masih buruk itu dengan kasus-kasus tadi itu, ada 3 hal yang dapat menjelaskan kenapa pelayanan birokrasi kita buruk. Pertama, itu disebabkan jadi melihat tayangan tadi itu ada beberapa hal yang dapat kita analisis kenapa banyak perilaku birokrasi kita menyimpang seperti itu. Pertama, ini bisa disebabkan karena ketidakjelasan regulasi. Jadi gini, regulasi itu masih multitafsir. Tidak ada mesti multitafsir, dia ditafsirkan secara sendiri oleh ASN, oleh aparat birokrasi. Ini bisa kita lihat dengan selama ini aparat birokrasi kita diberi pin di dadanya pelayanan prima. Jadi dia memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Nah, pelayanan prima itu kan masih multitafsir. Orang bisa menjelaskan, orang bisa mentafsirkan bagaimana pelayanan prima. Bagi orang bisa menerjemahkan ketika dia hadir sampai jam 5 sore itulah pelayanan prima. Ketika dia memberikan pelayanan, membuka kantornya sampai jam tertentu, sampai jam kerja ASN, dia sudah melakukan pelayanan prima. Nah, ini ketidakjelasan aturan ini yang perlu diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Pelayanan prima itu bisa diturunkan dengan membentuk standar operasional prosedur. Ada aturan yang menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aparatur pemerintahan. Standar operasional prosedur ini akan membuat secara lebih detail apa yang akan dilakukannya. Setiap institusi, setiap kantor, setiap SKPD akan memiliki standar operasional prosedur yang berbeda-beda tergantung bentuk layanan yang dia berikan. Nah, ini yang masih jarang didapatkan di setiap dinas, kantor maupun SKPD menurunkan aturan-aturan ini menjadi standar operasional prosedur. Sehingga pelayanan prima sebagai norma umum diterjemahkan beragam oleh aparatur kita. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan munculnya perilaku menyimpang di kalangan birokrasi kita? Karena kurangnya kontrol. Kontrol dapat diberikan, kontrol itu dapat diberikan pertama oleh di dalam aparatur itu sendiri, di dalam birokrasi itu sendiri. Di sini tentu saja yang melakukan kontrol adalah kepala atau pimpinan yang berada di lingkungan kerja itu SKPD itu sendiri atau langsung oleh kepala daerah. Kalau kita ambil kasus contohnya yang lagi viral di Kabupaten Solo ini, ada masalah di Puskesmas. Maka yang melakukan kontrol di situ siapa? Yang melakukan kontrol sudah kepala dinas kesehatan. Dia seharusnya yang mengontrol seluruh puskesmas yang ada di situ, seluruh instansi yang ada di bawahnya, apakah mereka sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang sudah ada. Di atas itu, kontrol itu akan diberikan oleh kepala daerah. Bupati, nah kalau kita temukan ini, bupati yang sering marah-marah ini adalah berarti bupati yang mau belusukan, kalau istilah karanya, atau mengunjungi setiap instansi-instansi yang ada tersebut supaya dia mengetahui apa sebenarnya yang terjadi pada pelayanan di bawahnya. Maka kalau kita lihat analisis seperti ini, maka jika terjadi permasalahan di dalam pelayanan puskesmas, dalam kasus kita di Kabupaten Solo ini, yang kita tanya pertama adalah ada enggak kontrol dari kepala dinas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah ada enggak kontrol dari bupatinya sebagai kepala daerah. Nah, kontrol kedua berasal dari luar birokrasi. Siapa itu? Dari masyarakat. Masyarakat juga layak dan harus mengontrol terhadap kinerja birokrasi ini. Terutama layanan-layanan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
apa yang terjadi di Kabupaten Solo ini kan salah satu bentuk kontrol dari masyarakat. Ketika dia tidak mendapatkan pelayanan, lalu dia mengirimkan surat kepada si bupati atau si kepala dinas, dan si bupati di sini melakukan sidak langsung ke tempat yang menjadi masalah itu. Dan kemudian dia menemukan persoalan yang ada. Tapi masalahnya adalah ini semestinya terjadi di semua instansi, di semua aspek, apakah itu pendidikan, apakah itu pelayanan publik, dan seterusnya. Dan yang ketiga, penyimpangan perilaku dari aparat birokrasi ini bisa juga ditentukan oleh penegakan hukum, kepastian dalam penegakan hukum. Sebuah perilaku menyimpang itu terjadi jika si orang yang melakukannya ini merasa itu berlaku di tempat lain. Simpelnya seperti ini. Jadi saya melakukan penyimpangan karena saya melihat di tempat lain juga terjadi penyimpangan. Jadi seorang kepala puskesmas di satu tempat akan menyimpang ketika dia melihat di tempat lain juga terjadi penyimpangan. Dan orang di sana tidak tertangkap. Dan orang di sana tidak dimarah-marahin. Maka saya mencoba juga, jika itu terjadi, saya juga akan bisa melakukan. Dan itu tidak hanya terjadi di SKPD kesehatan, tapi penyimpangan itu bisa dia lihat dari pelayanan perizinan contohnya. Dia bisa melihat dari pelayanan pendidikan contohnya. Nah, ketika lihat di situ, orang ternyata di pelayanan pendidikan bisa pulang lebih cepat dan tidak ada hukumannya. Maka dia mencoba juga melakukan di tempat dia berada. Artinya kalau saya lihat kasus ini, ketika kita menemukan peristiwa di satu kasus, di satu tempat, maka pasti itu akan terjadi di tempat-tempat yang lain, di institusi-institusi yang lain, di SKPD lain, di dinas-dinas lain. Persoalannya adalah yang baru ketangkap, yang baru tahu, yang baru viral di puskesmas ini. Tapi itu memungkinkan itu terjadi di tempat lain. Maka jika kita berpikir seperti itu dalam konteks struktur, ketika kita benar-benar ingin melihat ini sebagai sebuah perbaikan sistem dalam birokrasi kita ceklah di tempat-tempat yang lain terjadi juga enggak penyimpangan yang sama. Maka kalau yang ini kasusnya Pak, si kepala puskesmas dan kepala administrasinya katanya akan dinonaktifkan. Ya, dinonaktif. Nonjok atau nonaktif kan? Dalam kasus ini si kepala puskesmas dan si kepala puskesmas dan stafnya kalau nggak salah itu akan nonaktifkan. Ya. Sebelum kemudian ketika si bupati telah boleh, kan sekarang terkendala ini aturannya. Si bupati beralasan belum bisa memberikan hukuman ketika terikat aturan bupati baru tidak boleh melakukan mutasi. Tapi si bupati ini janjinya akan melakukan tidak hanya mutasi, akan melakukan pemecatan dan seterusnya. Bagi saya itu hukumannya tidak setimpal. Tidak setimpal bukan karena terlalu berat, tetapi tidak setimpalnya karena penyimpangan, perilaku menyimpang para birokrasi ini tidak terjadi karena, belum tentu terjadi karena dia adalah orang jahat. Belum tentu terjadi karena dia orang tidak berdisiplin. Tetapi itu terjadi karena tadi tuh, pertama, karena tidak ada aturan yang jelas. Yeah. Tidak aturan jelas berarti ada di sistem. Ada sistem birokrasi kita yang belum menurunkan aturan-aturan tersebut menjadi aturan-aturan teknis, standar operasional prosedur tadi, sehingga orang mudah bebas untuk menafsirkan sebuah aturan. Bisa jadi menurut saya ini sudah yang terbaik, tetapi bagi masyarakat belum yang terbaik. Bagi saya ini sudah aturan yang baik, tapi bagi pimpinan saya itu belum yang terbaik.
Yang kedua, tidak adanya kontrol. Karena nggak ada yang mengontrol saya bekerja. Ketiga, karena itu terjadi di semua tempat. Artinya, saya atau si aparat melakukan penyimpangan, tidak optimal dalam melakukan pelayanan karena sistem yang membuat dia seperti itu. Maka jika kita melihat bahwa sistem yang membuat orang menyimpang, maka tidak fair jika kemudian seseorang yang melakukan pelanggaran itu diberi hukuman yang sangat berat. Karena itu bukan kesalahan dia, tapi kesalahan dari sistemnya. Kita bisa melakukan hukumannya yang sifatnya lebih pada pembinaan dari aparatur tersebut. Mbak. Nah, berikutnya lah. Aku tanya lah, Tetapi pada sisi lain ada juga orang ini adalah viral, itu adalah menjadi popularitas. Tetapi Bang, jika kita melihat di sisi lain, dan ini juga sering dibicarakan orang baik itu di media sosial atau perbincangan informal, ada yang menganggap bahwa peristiwa marah-marah ini justru menjadi sebuah cara, menjadi sebuah teknik bagi kepala daerah itu sendiri untuk mendapatkan popularitas yang lebih. Oh, bisa jadi. Artinya gini, kalau kita memandang kepala daerah sebagai jabatan politik, maka seorang politikus, seorang kepala daerah akan memikirkan bagaimana pada sirkulasi kepemimpinan berikutnya dia kembali terpilih sebagai kepala daerah. Untuk terpilih sebagai kepala daerah ini, dia harus mempersiapkan dirinya dari awal. Dan salah satunya bisa jadi dengan cara membangun kepercayaan publik. Ada 3 istilah yang selama ini kita kenal. Ada popularitas, ada akseptabilitas, dan ada elektabilitas. Popularitas adalah bagaimana seseorang memiliki kepopuleran, dikenal oleh banyak orang. Kalau dia gubernur, tentu dia pengen dikenal di daerah pemilihan dia, di provinsi itu. Kalau dia bupati atau wali kota, bagaimana dia populer, dikenal oleh banyak orang di daerah pemilihan dia. Tetapi populer saja tidak cukup. Populer itu harus dilengkapi dengan akseptabilitas, kesukaan orang terhadap sosok dari bupati itu sendiri. Kalau ini viral, kita anggap sebagai sebuah popularitas, bisa jadi ini cara untuk melakukan popularitas. Tetapi jika kemudian dia tidak mau menyelesaikan masalah ini, maka popularitas tidak akan berkorelasi dengan akseptabilitas dia. Tetapi kalau dia bisa menyelesaikan masalah ini, dia akan bermuara kepada akseptabilitas. Sosok bupati tersebut akan dipandang layak untuk menjadi kepala daerah karena dia turun ke lapangan, karena dia sanggup menyelesaikan masalah dan sanggup melembagakan penyelesaian masalah tersebut. Nah, yang terakhir, ketika akseptabilitas sudah terbangun, dia bisa menjadi elektabilitas. Dia mengalami keterpilihan, dia dipilih oleh masyarakat. Artinya, bagi saya tidak begitu alergi juga jika peristiwa peristiwa belusukan, kemudian dia marah di bawah, kemudian direkam, kemudian divideokan. Karena itu logis bagi seorang politisi, karena dia akan memikirkan jabatan dia berikutnya. Satu. Yang kedua, dalam konteks publik kita bermasyarakat, pekerjaan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan memang harus dipublikasi. Itu bagian dari akuntabilitas. Bagaimana dia menyuarakan, menyampaikan kepada masyarakat, saya telah melakukan ini, saya serius melakukan ini. Ini beda dengan pekerja lainnya yang tidak perlu tangan kanan tahu ketika tangan kiri memberi bantuan. Tapi ini adalah sektor publik, memang masyarakat harus tahu. Tetapi kalau ada bupati yang hanya mengejar popularitas saja, tidak melakukan perbaikan pada sistem, akan ketahuan sendiri. Nah, kita harapkan tentu saja keberanian kepala daerah untuk mempopulerkan atau memviralkan tindakan yang dia
tindakan yang dia lakukan akan bermuara nantinya kepada perbaikan sistem sehingga mendorong akseptabilitas dan mendorong popularitas. Lebih baik, bukankah kita memilih kepala daerah adalah yang benar-benar mau berbuat daripada hanya mau berwacana saja. Setelah kita melihat video marah-marah di puskesmas ini, jadi kan kemungkinan di instansi lain juga terjadi hal yang sama. Artinya juga terjadi indisipliner pegawai-pegawai di instansi lain. Ketika video ini viral, apakah ini memiliki efek bagi instansi lain untuk mengoptimalkan kinerja mereka? Karena mereka melihat sesuatu yang bisa memberikan efek jera juga kan di institusi yang sedang bermasalah hari ini nih. Jadi kalau kita lihat apakah sebuah tindakan itu akan efektif atau tidak tergantung kepada yang namanya reward dan punishment-nya terhadap penghargaan dan hukuman. Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang, dalam hal ini adalah birokrasi, ASN, mereka akan diganjar oleh dua. Ada namanya penghargaan dan ada yang nama hukuman. Penghargaan dan hukuman ini mesti sejalan. Jangan hanya kita menampilkan tentang marah-marah atau buruknya layanan birokrasi, tapi satu sisi lain kita juga harus menampilkan tentang baiknya pelayanan birokrasi. Yang baik dalam memberikan layanan birokrasi mesti diberikan penghargaan, sedangkan yang buruk harus diberikan hukuman. Bentuk ganjaran, apakah itu penghargaan maupun hukuman, ada 3. Pertama adalah ganjaran atau hukuman yang bersifat fisik. Apa contohnya? Penghargaan yang bersifat fisik. Ada seorang aparatur pemerintahan melakukan pelayanan yang baik, pelayanan prima, melaksanakan sesuatu sesuai dengan standar prosedur yang ada, dia akan mendapatkan sanksi, dia akan mendapatkan penghargaan dengan kenaikan pangkat contohnya. Dia diberikan piagam penghargaan, dia menghadapkan promosi jabatan. Jadi ketika dia berprestasi, dia akan mendapatkan promosi jabatan. Tidak hanya persoalan karena dekat dengan pimpinan saja, tidak hanya persoalan dia usia bekerjanya sudah sampai untuk jabatan itu, tapi dia bekerja karena dia selama ini bekerja dengan baik. Begitu juga sanksi, ada hukuman yang bersifat fisik. Ketika dia mengalami kinerja yang buruk, dia bekerja buruk, tidak melakukan pelayanan secara prima, dia mendapat sanksi secara fisik. Contohnya, dia akan mendapatkan sanksi tidak mendapat promosi jabatan. Dia diberi dinonjobkan dalam sebuah jabatan. Itu sanksi bersifat fisik. Atau yang kedua, dia diberikan penghargaan atau hukuman yang bersifat ekonomi. Apa itu penghargaan bersifat ekonomi? Dia mendapatkan tunjangan peningkatan tunjangan pendapatan contohnya. Dia mendapatkan bonus, dia mendapatkan kenaikan gaji. Sebaliknya, hukuman yang bersifat ekonomi, dia mendapatkan pemotongan tunjangan daerah, saudara. Dia mendapatkan pemotongan gaji dan selanjutnya. Dan ketiga, bisa jadi hukuman atau sanksi, penghargaan atau hukuman yang sifatnya psikologis, psikis. Seorang yang berprestasi baik akan dipanggil di apel pagi, contohnya menceritakan kepada staf dan lain bahwasanya ini dia bekerja dengan baik dan layak dicontoh, dan kita memberikan penghargaan kepada beliau. Begitu juga jika dia menjadi sesuatu yang buruk, bisa juga menjadi contoh. Kita sampaikan di apel bahwasanya ada pegawai yang melakukan penyimpangan, nggak usah sebut nama contohnya,
Tapi yang melakukan pelanggaran akan merasa itu bahwa ini tidak perlu dicontoh dan kita selalu akan mengawasi. Nah, artinya apa? Ada keseimbangan antara orang yang melakukan indisipliner tadi atau orang tidak melakukan pelayanan dengan baik, dia akan mendapatkan hukuman, dan pada sisi yang lain orang yang berprestasi, orang yang menunjukkan kinerjanya akan mendapatkan penghargaan.